Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Restan Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan pada modul Mikrotik MTCNA yaitu materi Firewall Filter. Materi pembahasan di sini ada konsep chain, konsep if dan then, dan konsep strategi. Yang pertama di sini ada konsep chain pada firewall filter. Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Nah, di sini ada jenis-jenis chain. Yang pertama di sini ada input, yaitu memblokir paket yang menuju router, misal dari klien menuju router. Nah, lalu ada output, memblokir paket yang bersumber dari router. Nah, misalnya dari router menuju ke internet atau si ISP. Nah, lalu ada forward, memblokir paket yang melewati router. Berarti dia itu memblokir dari misal dari klien sini menuju ke ISP di sini. Nah, selanjutnya adalah konsep if then pada firewall filter. Konsep if then adalah logika paling dasar dalam pemrograman untuk membuat keputusan. Prinsipnya mirip dengan cara manusia berpikir. Jika sebuah kondisi terpenuhi, maka lakukan tindakan tertentu. Logika if then berfungsi sebagai instruksi otomatis untuk menyaring paket data. Nah, penerapan strateginya berfungsi untuk menentukan keseimbangan antara keamanan ketat atau kenyamanan akses dalam jaringan. Ada dua strategi yang biasa digunakan, yaitu yang pertama adalah except fail. Drop any berfungsi menutup semua akses kecuali yang diizinkan untuk keamanan maksimal. Lalu ada drop fail except any, berfungsi mengizinkan semua akses kecuali yang dilarang untuk kenyamanan. Selanjutnya, pada contoh kasus di sini ada firewall filter di sini. Ada yang pertama di sini ada kasus satu, yaitu hanya satu VPC saja yang bisa ping ke router. Nah, di sini kita nah, jadi nanti dari topologi di sini nanti hanya satu VPC saja yang bisa ping menuju ke router Mikrotik di sini. Nah, coba di sini kita buka Winbox. Nah, lalu di sini kita buka menu IP, lalu ke firewall. Nah, lalu kita ke filter rule. Nah, lalu di sini kita klik new. Nah, di sini chain-nya kita rubah menjadi input. Nah, untuk source address-nya di sini saya akan masukkan IP dari si VPC 5 di sini. Nah, di sini saya akan memasukkan IP yang di sini 192.168.88.254. Nah, lalu kemudian pada bagian protokolnya di sini kita pilih ICMP. Nah, setelah itu kita pergi ke action di sini. Nah, untuk actionnya di sini kita pilih bagian accept. Nah, lalu kita apply, oke. Nah, selanjutnya kita lakukan drop any. Nah, di sini kita buat role baru. Di sini kita ke untuk di sininya kita pilih untuk actionnya kita pilih drop, lalu ke general. Nah, generalnya di sini sama, untuk chainnya dia input. Nah, untuk source address-nya kita tidak usah isi, lalu untuk protokolnya kita pilih ICMP lagi. Nah, lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, langsung saja kita lakukan pengujian pada terminalnya. Nah, di sini kita ke VPC 5 di sini. Nah, di sini coba kita ping 192.168.88.1. Nah, dia detail ya. Nah, selanjutnya di sini kita coba di VPC 4 di sini coba kita ping 192.168.88.1. Nah, dia timeout ya, teman-teman. Nah, lalu coba kita dibuka di VPC ini. Coba kita IP DHCP dulu. Ping 192.168.88.1. Nah, dia juga timeout ya. Jadi untuk hanya VPC 5 saja yang bisa melakukan ping ke router, sedangkan VPC 1 sampai 4 di sini tidak bisa melakukan ping ke router. Oke, lanjut kita ke pembahasan kasus yang kedua, yaitu tentang hanya beberapa VPC yang bisa ping ke server. Nah, dan sisanya itu tidak bisa. Nah, yang pertama di sini saya akan menambahkan servernya terlebih dahulu. Di sini kita klik kanan ke node, lalu ke virtual PC. Nah, di sini kita
beri nama server. Nah, untuk di ikonnya kita ganti menjadi server. Nah, yang ini lalu kita select. Nah, untuk description-nya di sini server ya. Oke, lalu kita save. Nah, di sini kita sambungkan terlebih dahulu ke router MikroTik-nya di sini. Nah, di sini kita save, lalu kita nyalakan. Nah, di sini lalu kita buka ke Winbox ya teman-teman, lalu ke IP, lalu ke addresses. Nah, lalu kita ke new. Nah, di sini kita tambahkan IP address untuk di interface Ether 3 di sini. Misalnya addressnya adalah 192 eh 192.172.101/24. Oke, kita play. Oke. Nah, kita buka kembali ke terminal servernya di sini. Kemudian kita ketikkan show IP. Nah, karena di sini itu IP-nya masih kosong. Nah, pada bagian VPC ini saya ingin mendapatkan DHCP-nya ini secara statik manual supaya tidak berubah-ubah. Kita bisa ketikkan saja perintah di sini misalnya IP 193.172.100 di sini 2/24. Nah, lalu 193.172.100.1/24. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP-nya secara statik. Nah, lalu coba kita show IP lagi. Nah, di sini sudah ada ya untuk IP-nya di sini 100.2 dan gateway-nya 100.1. Nah, kemudian kita ke Winbox di sini. Nah, di sini untuk firewall filter pada kasus sebelumnya bisa kita disable terlebih dahulu. Di sini kita disable. Nah, dan di sini saya ingin coba dari server untuk ping ke VPC 2 di sini. Nah, di sini saya akan buka terminal pada VPC 2 di sini. Kemudian di sini coba kita IP DHCP. Nah, kemudian coba kita ping 193.172.100.2. Nah, dia sudah bisa ya untuk ping menuju ke server di sini. Nah, untuk kasus kedua pada di sini, nah di Winbox ini kita akan menggunakan C-nya adalah forward. Nah, pada strateginya adalah execute view drop any. Nah, oke langsung saja di sini saya coba hanya untuk VPC 3 dan VPC 4 saja yang hanya bisa ping ke server. Nah, lalu kita ke new. Nah, kemudian pada chain-nya di sini saya sudah di forward. Nah, untuk source saja kita masukkan IP si VPC 3 di VPC 3 di sini. Misalnya VPC 3 adalah IP-nya di sini 252 ya. Nah, di sini coba kita masukkan source address-nya 192.168.88.252. Nah, kemudian lalu untuk destination address-nya di sini kita isi untuk si IP servernya. Nah, misalnya 193.172.100.2. Nah, untuk destination address-nya seperti ini. Nah, untuk protokolnya kita pilih ICMP. Nah, lalu untuk action-nya di sini kita pilih accept, lalu oke. Nah, lalu untuk kita buat untuk si ini ya, untuk ya source address si VPC. Tadi kan kita buka si VPC berapa ya? VPC 3. Nah, sekarang kita coba buka untuk si VPC 4 ya di sini. Coba kita lihat dulu IP-nya. IP DHCP. Nah, IP-nya di sini ya 253 ya. Nah, di sini kita buka. Nah, di sini kita coba new, lalu kita buat forward di sini. Lalu source address-nya 192.168.88.253. Lalu destination-nya IP server. Nah, lalu protokolnya ICMP. Kemudian action-nya accept, lalu apply, oke.
Kemudian di sini saya akan buat drop any-nya. Chain-nya di sini coba kita samakan. Di sini dia forward. Nah, untuk source address-nya dikosongkan dan destination address-nya itu adalah IP pada servernya di sini. Di sini 193.168 172 100.2. Lalu protokolnya ICMP. Lalu ke actionnya. Nah, actionnya kita pilih drop. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, selanjutnya di sini coba kita langsung saja kita uji coba pada terminal VPC 3 di sini. Nah, di sini kita coba yang pertama kita ketikkan perintah ping 193.172.100.2. Nah, dia itu berhasil ya untuk ping ke servernya. Nah, kemudian kita coba di VPC 4 di sini ping 193.172.100.2. Nah, di sini juga dia berhasil ya untuk ping menuju server. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba ping ke VPC yang tidak bisa ping ke server di sini. Nah, coba kita ping 193.172.100.2. Nah, dia di sini tidak bisa ya, teman-teman. Oh, maaf, di sini coba saya IP DHCP dulu. Nah, coba di sini kita show IP. Nah, lalu coba kita ping 193.172.100.2. Nah, dia di sini dia tidak akan bisa ping ke server. Nah, di sini dia timeout. Nah, karena tadi saya sudah menyetingnya hanya VPC 3 dan VPC 4 saja yang bisa ping ke server. Oke, di Oke, setelah mencoba mempraktikkan mengenai kasus kedua, saya juga akan mencoba mempraktikkan mengenai kasus ketiga, yaitu hanya beberapa VPC yang tidak bisa ping ke internet. Nah, langsung saja kita bahas. Nah, di sini saya memilih VPC 2 dan VPC 3 yang tidak bisa ping ke internet dan sisanya bisa ping ke internet. Untuk chain-nya adalah forward dan strateginya adalah drop view except any. Nah, langsung saja kita praktikkan. Nah, di sini kita buka Winbox-nya. Nah, untuk firewall pada kasus kedua dan kasus ketiga satu di sini saya akan disable. Nah, karena yang di kasus pertama saya tadi sudah disable. Nah, lalu kita klik new. Nah, lalu kita ke general. Nah, di sini untuk chain-nya adalah forward. Dan lalu source address-nya di sini kita masukkan IP dari si VPC 2 dan VPC 3-nya di sini. Nah, di sini saya akan masukkan IP VPC 2 terlebih dahulu. Di sini coba kita show IP. Nah, IP-nya di sini VPC 2 adalah 251. Nah, lalu kita kembali ke Winbox. 192.168.88.251. Dan untuk destination address-nya di sini kita kosongkan saja. Nah, dan untuk di bagian out interface-nya di sini saya pilih yang Ether 1 di sini yang menuju ke internet atau ISP. Nah, lalu di protokol di sini saya pilih ICMP. Nah, lalu di action saya pilih accept. Lalu apply, oke. Lalu kita klik new pada filter role di sini. Nah, lalu di general di sini untuk chain-nya di sini saya pilih forward. Nah, lalu source address-nya di sini saya akan masukkan IP dari si VPC 2 terlebih dahulu di sini. Di sini coba kita show IP. Nah, di sini untuk show IP-nya adalah 88251. Nah, di sini 192.168.88.251. Nah, lalu untuk protokolnya ini ICMP. Nah, lalu untuk out interface-nya adalah Ether 1. Nah, lalu untuk action-nya di sini pilih drop, lalu apply, oke. Lalu new lagi. Sini general, lalu forward source address untuk si VPC 3 di sini. Show IP. Di sini 252 IP-nya. 192.168.88.252.
Nah, lalu protokolnya XMP sama seperti yang tadi, auto interface-nya Ether 1, lalu actionnya di sini pilih drop, lalu apply. Oke, nah selanjutnya di sini kita buat yang accept any-nya. Tadi kan drop view-nya sudah. Nah, sekarang kita tetap di sini chain-nya dia forward. Nah, lalu protokolnya di sini ICMP, lalu auto interface-nya Ether 1, lalu action-nya kita pilih accept, lalu apply. Oke. Nah, selanjutnya di sini coba kita uji koneksinya. Nah, di sini kita ke VPC 2 di sini. Nah, coba kita ping 888. Nah, di sini dia bakal timeout ya, teman-teman. Nah, karena kan si VPC 2 dan 3 di sini kita sudah konfigurasi firewall filternya agar tidak bisa ping ke internet. Nah, lalu kita coba di VPC 3 di sini. Di sini kita ping 888. Nah, nah di sini dia juga sama ya seperti di VPC 2 tadi. Dia di sini timeout karena sudah dikonfigurasi firewall filternya untuk tidak bisa ping ke internet. Nah, coba di sini kita ke VPC 1. Nah, di sini dia bisa ya untuk ping ke internet. Dia di sini TTL. Nah, coba di VPC ini. Nah, sama ya seperti di VPC 1 dia berhasil. Nah, jadi hanya VPC 2 dan VPC 3 saja yang tidak bisa ping ke internet. Sedangkan VPC 1, 4, dan 5 di sini bisa ping ke internet. Nah, oke teman-teman. Nah, kita langsung saja lanjut ke studi kasus yang keempat di sini, yaitu kita di sini akan memblokir YouTube dari sisi klien. Nah, di sini, nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini tampilan dari topologinya di sini, yaitu langsung saja kita di sini kita add ke node. Nah, lalu di sini pilih yang Docker IO. Nah, di sini saya pilih di sini sudah saya pakai yang si Pinet Lab yang Chrome ininya. Nah, di sini saya beri nama Chrome. Nah, lalu di sini saya beri deskripsi web Chrome. Nah, untuk ikonnya di sini saya akan ganti menjadi desktop. Nah, yang ini lalu select. Nah, di sini Ether 1 DHCP-nya yang saya aktifkan. Nah, lalu di primary console di sini saya pilih RDP. Nah, untuk secondary-nya di sini saya kosongkan. Lalu kita save. Nah, lalu si Chrome di sini kita hubungkan ke switch Cisco di sini, lalu kita save. Nah, lalu kita nyalakan perangkatnya. Nah, jadi sebelum itu kita pergi ke Winbox dulu di sini. Nah, di sini kita coba disable dulu yang firewall di kasus ketiga tadi. Nah, sudah di disable sama saya. Nah, jadi di sini kita akan memblokir si YouTube dari sisi si klien. Nah, jadi si klien itu tadinya kan dia adalah si Chrome. Nah, si Chrome ini nanti dia akan memblokir YouTube dari sisi klien. Nah, jadi semua klien itu nantinya dia nggak bisa akses YouTube. Nah, lalu strategi apa nih yang akan kita gunakan? Nah, di sini saya akan menggunakan strategi drop any. Nah, karena strategi drop any yaitu memblokir semuanya. Nah, oke selanjutnya mungkin kita bisa kembali ke Winbox di sini. Nah, lalu kita akan pakai strategi drop any. Nah, langsung saja kita ke Neo. Nah, lalu kita ke general di sini. Nah, untuk chainnya di sini forward. Nah, untuk source address-nya kita kosongkan. Nah, untuk di bagian protokol, nah karena protokolnya ini HTTPS, jadi kita pilih yang TCP di sini. Nah, terus yang destination portnya itu adalah 443. Nah, karena port HTTPS adalah 443. Nah, oke. Lalu setelah itu kita pergi ke advance di sini. Nah, lalu di bagian TLS host di sini, di sini saya akan ketikkan youtube.com. Oke. Nah, lalu di bagian action di sini saya akan pilih drop, lalu apply, lalu oke. Nah, sekarang di sini saya akan buka si Chrome-nya di sini. Nah, di sini kita connect, oke. Nah, selanjutnya di sini sudah ada tampilan dari Chrome-nya. Nah, lalu di sini coba kita ketikkan youtube.com. Lalu kita enter.
Nah, di sini mungkin dia akan agak lama ya teman-teman, karena nanti si outputnya itu nggak akan bisa akses si youtube.com di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat this site can be reached. Oke. Nah, jadi ini adalah hasil dari kasus studi kita yang keempat. Nah, untuk selanjutnya saya akan masih membahas sekitar firewall filter. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi. Nah, di sini ada materi yaitu firewall log. Firewall log adalah catatan aktivitas yang mencatat rincian paket data seperti IP asal, tujuan, dan waktu yang melewati atau diproses oleh aturan firewall. Fungsi singkatnya pertama di sini monitoring, melihat siapa saja yang mengakses jaringan secara real time. Yang kedua, troubleshooting, melacak penyebab koneksi gagal atau error pada pengaturan. Yang ketiga, ada audit keamanan, yaitu mendeteksi adanya percobaan serangan atau aktivitas mencurigakan dari luar. Nah, jadi kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Nah, jadi nantinya intinya ketika kita akan mengakses YouTube, nah nantinya di router lognya itu dia akan terdeteksi si klien itu. Baru saja akses si YouTube tersebut. Jadi seperti itu ya teman-teman contohnya. Saat ketika kita akan mau akses YouTube, maka nanti tertampil aktivitasnya di router. Nah, langsung saja di sini teman-teman kita akan studi kasusnya. Di sini kita akan menambahkan lognya di sini di bagian action di sini. Nah, di sini kita akan menambahkan lognya di Chrome ini, nah biar nanti aktivitasnya itu terdeteksi di router. Action lognya di sini kita centang, kemudian kita apply, lalu oke. Nah, kemudian oh ya teman-teman, di sini tadi saya lupa menambahkan, seharusnya di log prefixnya di sini misalnya ada klien. Di sini saya tambahkan ada klien akses YouTube. Oke, lalu kita play, kita oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, di sini kita buka Chrome-nya. Nah, lalu kita connect. Nah, lalu di sini kita ketikkan youtube.com. Nah, kalau kalian ingat, di sini kita masih di drop. Nah, di sini kita hanya akses untuk melihat nanti lognya. Nah, nanti kita bisa pergi ke inbox di sini. Terus kita pergi ke bagian log di sini. Nah, di sini ada log, dia itu ada message di sini ada klien akses YouTube. Nah, jadi seperti ini pula pembahasan dari firewall log. Nah, sekarang kita akan lanjut pembahasan masih tetap di filter rules. Nah, tapi kali ini kita akan membahas yaitu di sini ada memblokir akses pada jam tertentu ya. Di sini pengaturan waktu pada router bot mikrotik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan dan juga berguna untuk mengimplementasikan rule yang menggunakan parameter waktu. Nah, istilah lain dari NTP itu ada yang namanya SNTP. Nah, mode operasi NTP di sini ada yang pertama ada client mode, yang kedua server mode, peer mode, dan yang ke ada broadcast dan multicast. Mungkin cukup sampai situ saja pembahasan saya pada materi firewall filter pada modul mikrotik MTCNA di sini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan, karena kesalahan itu mutlak dari diri saya sendiri. Saya Restananda Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor, pamit izin undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.